Kenapa? Kenapa dia melindungi putri angkatnya sampai seperti ini? Apa sebenarnya alasannya? Karena mereka tidak merasakan kesakitan. Wu Shuang, aku datang. Maaf, sudah membuatmu menunggu lama istriku. Siapa istrimu? Apa urusannya sudah beres? Tentu saja, semua jeripaya akan mendatangkan kesuksesan. Kita hanya perlu menunggu dan melihat apa yang terjadi. Sekarang semua fakta sudah dipastikan. Anggota keluarga Wang melakukan banyak kejahatan dan sudah menyebabkan bencana. Mulai hari ini, mereka akan masuk ke penjara bawah tanah dan akan segera dipenggal. Bawa mereka pergi. Baik. Ayah, aku tidak ingin mati. Tolong aku. Suamiku, katakan sesuatu. Celaka, tamatlah riwayat kita. Ma Wenhao, demi kepentingannya sendiri menipu dan menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, serta melindungi keluarga Wang yang membawa bencana ke desa. Beri dia pukulan tongkat abadi sebanyak 50 kali. Semua bela diri harus dihapuskan dan diusir dari sekte. Terima kasih Master Pil. Aku dengar kekuatan pukulan tongkat abadi sangat kuat. Biasanya para murid yang menerima 20 kali pukulan akan mengalami patah otot dan tulang. Bukankah 50 kali sama saja memukulnya sampai mati? Bahkan Ma Wenhao itu adalah cucu wakil kepala perguruan. Hukuman seberat ini sampai dijatuhkan pada mereka. Sepertinya Master Pil sungguh sangat peduli dengan rakyat seperti kita. Benar. Rakyat apanya, dia sama sekali tidak peduli. Yang dia pedulikan hanyalah putrinya. Semakin berat hukuman Ma Wenhao, maka hukuman Yun Wan akan semakin ringan. Mengenai Yun Wan Master Pil jangan tergesa-gesa. Ada satu tuduhan lain terhadap Yun Wan yaitu dia membunuh cucu perempuanku, Bai Lilin Lang. Akhirnya datang juga. Drama bagus akan segera dimulai. Kenapa Ketua Baili mengatakan ini? Bai Lilin Lang meninggal secara tak terduga karena ledakan tungku pil. Apa hubungannya dengan Wan Apa hubungannya? Ini adalah tungku pil yang digunakan cucuku hari itu. Aku menemukan setelah aku mengembalikannya seperti sebelum ledakan. Ini retakan yang sudah ada sebelum membuat pil? Tepat sekali. Puing-puing yang dihasilkan oleh ledakan biasa memiliki tepi yang tajam. Sedangkan jika ada retakan sebelum membuat pil, kemudian dibawa pembakaran suhu tinggi, puing-puing dengan tepi halus semacam ini akan muncul. Aku mengerti hal ini, tapi apa kaitannya dengan Wan Xiongqing. Ya, dia adalah pelayan pribadi Lin Lang. Dengarkan saja perkataan dia. Baik, Tuan. Nona orang yang keras kepala dan selalu berselisih dengan Nona Yun. Di saat konferensi alkimia, Nona mengira Nona Yun mewarisi Master Pilmu. Dan tungku pil yang digunakan pasti lebih baik dari miliknya, maka itu dia merampas tungku pilnya. Tapi siapa tahu semua ini adalah jebakannya. Dia sengaja mengeluarkan tungku pil yang retak, tujuannya untuk mencelakai Nona. Tidak ada gunanya menyangkal sekarang. Terpaksa memakai tipu muslihat. Selain dia melindungiku, aku akan baik-baik saja. Apa kamu bilang aku selalu berselisih, ha? Ketika dia bertemu denganku, dia mulai memanggilku gadis kotor dan gadis liar. Tidak hanya merampas benda kesayanganku, dia juga memukulku. Karena kelahiranku tidak sehebat Bai Lilin Lang, karena orang tua kandungku hanyalah pelayan obat. Aku memang membencinya, benci sampai ingin membunuhnya. Tapi, meski aku ingin membunuhnya, aku tidak akan menggunakan cara bodoh seperti ini. Kalian malah menyalahkanku.
Omong kosong, kamu jelas. Cukup. Ketua Aula Jueging, aku tahu kamu sangat menderita kehilangan kerabat dekatmu, tapi kamu tidak bisa memfitnah orang lain sesuka hati. Sekarang terbukti kalau Bai Lilin Lang merampas benda milik Wan Kematian Bai Lilin Lang adalah kesalahannya sendiri. Kamu? Dewi benar-benar sangat melindungi anaknya, bahkan tidak bisa membedakan yang benar atau salah. Apa maksudmu? Sangat mudah, Dewi hanya perlu memikirkan kembali prosesnya dari awal. Bahkan jika ada retakan di tungku pil. Apabila akan meledak, tungku hanya akan meledak pada saat tungku pil dibuka. Jadi, lalu siapa orang yang membuka tungku itu? Celaka. Mungkinkah ini? Bagaimana mungkin? Aku yang memimpin kompetisi guru alkemia. Tentu saja aku yang harus membuka tungku pil. Jadi, orang yang ingin kamu bunuh adalah aku? Wan Tidak, Bu, aku tidak seperti itu. Dengarkan penjelasanku. Ibu. Kesehatanku buruk selama beberapa tahun terakhir. Semua hal sepele dalam sekte diserahkan kepada Kak Hong. Jika sesuatu terjadi padanya, aku mungkin tidak dapat menahan pukulan itu. Hal yang terparah yang bisa terjadi adalah aku pergi bersamanya. Kak Hong. Sedangkan hasil yang paling ringan adalah aku akan menyerahkan perguruan Dewa Cahaya. Hidup dan matiku di tanganmu. Ternyata kamu punya rencana itu. Bukan begitu, Ibu. Diam. Kamu tidak layak memanggilku Ibu. Aku tidak punya putri sepertimu. Q. Awas. Terima kasih banyak. Bagaimana keadaanmu? Bagian mana yang merasa tidak nyaman? Kamu? Q. Dia mendadak pingsan. Biar ku periksa. Tidak apa-apa. Dia pingsan karena sirkulasi Qi dan darah yang tidak lancar. Dia akan baik-baik saja setelah makan ini. Antar Dewi pulang ke kamar dulu. Kalau ada masalah apapun, segera lapor padaku. Baik. Master Pil, karena masalahnya sudah jelas. Kalau begitu, selanjutnya, saatnya berurusan dengan orang berhati serigala ini. Ayah, aku hanya terobsesi sesaat oleh iblis. Mohon ayah berbelas kasih. Berbelas kasih? Belas kasih yang sudah kuberikan padamu sudah cukup. Lepaskan. Ayah. Yun Wan-er membunuh kerabat dekatnya dan hampir menempatkan perguruan Dewa Cahaya di tempat kehancuran abadi. Akan diberi hukuman khusus, yaitu dipenggal. Dia akan dieksekusi bersama keluarga Wang nanti. Kurung dia dulu. Baik. Tidak. Aku ini Dewi Perguruan Dewa Cahaya. Atas dasar apa kalian memperlakukanku seperti ini? Kamu orangnya. Kamu penyebabnya. Hei, cepat tangkap dia. Akan kubunuh kamu. Kubunuh kamu. Shuang. Membunuhku? Apa kamu pantas? Awasi dia dengan baik. Baik. Terima kasih Nona sudah membantu menyingkirkan orang-orang tercela seperti itu. Aku masih tidak tahu nama Nona. Perguruan Dewa Cahaya pasti akan membalas kebaikan Nona di masa depan. Tidak perlu dibalas. Anggap saja sebagai tanda terima kasihku pada kalian.